Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sadam Ferdiansyah. Di video kali ini saya akan membahas dan membuat flowchart mengenai divisi General Affair. Lebih tepatnya adalah flowchart untuk penyediaan alat tulis kerja. Dan sekarang mari kita mulai saja videonya. Nah, di sini ada Standard Operating Procedure atau SOP dari Departemen General Affair. Prosedurnya adalah untuk penyediaan alat tulis kantor atau ATK. Tujuannya memenuhi kebutuhan ATK karyawan atau suatu departemen agar dapat menjalankan tugas-tugasnya. Ruang lingkupnya semua departemen baik di corporate maupun di unit. Prosedur ini meliputi proses mulai dari pemesanan ATK sampai dengan pembuatan laporan bulanan mengenai pembelian ATK. Definisinya alat tulis kantor sudah jelas. Kemudian referensinya ada form order pembelian, buku bukti pembelian, tanda terima barang, serta polisi prosedur. Nah, di sini ada prosedur penyediaan alat tulis kantornya, ada prosesnya. Yang pertama, tanggung jawab pertama dari karyawan. Dengan aktivitas, karyawan yang membutuhkan ATK harus mengisi dan menandatangani order pembelian atau FOP. Di sini ada dokumen FOP-nya. Kemudian Departemen Head memutuskan setuju atau tidak. Di proses selanjutnya, jika ya setuju, maka ke proses 5,5, dan jika ternyata tidak disetujui maka ke 5,4. Di 5,4 FOP ditolak dan dikembalikan kepada karyawan. Di 5,5 menandatangani FOP dan diserahkan ke karyawan. Kemudian karyawan menerima penolakan Departemen Head. Kemudian 5,7 proses pembelian barang, lihat SOP pembelian barang. Purchasing kemudian menerbitkan PO atau menyerahkan kepada supplier dengan dokumen purchase order. Kemudian supplier menerima PO lalu kirim barang sesuai PO, kemudian menerbitkan invoice. Purchasing memeriksa barang yang dikirim supplier. Jika ya, barang yang dikirim oleh supplier sudah sesuai PO, maka ke 5.14, dan bila mana ternyata tidak sesuai PO, maka ke 5.12. Di proses 5.12 yaitu mengembalikan barang kepada supplier, dan di proses 5.13 barang diganti sesuai kriteria yang ada dalam PO. Di 5.14 mencatat barang dalam buku bukti pembelian. Kemudian purchasing di 5.15 memberikan barang kepada karyawan, dan karyawan di 5.16 menandatangani tanda terima barang. Purchasing membuat laporan bulanan, kemudian prosesnya selesai. Adapun polisi prosedur atau beberapa prosedur yang harus ditaati, karyawan departemen yang membutuhkan barang atau ATK harus mengisi dan menandatangani formulir order pembelian. Kemudian formulir tersebut diajukan ke atasan untuk persetujuan, setelah itu diserahkan ke bagian pembelian atau purchasing departemen. Berdasarkan formulir permintaan pembelian barang tersebut, purchasing departemen mencari supplier yang sesuai dengan kriteria atau persyaratan perusahaan untuk barang yang akan dibeli. Purchasing departemen akan memeriksa atau mencocokkan barang yang sudah dibeli atau dikirimkan oleh supplier apakah sesuai dengan PO atau tidak. Setelah barang tersebut sesuai dengan pesanan, maka akan dicatat dalam buku bukti pembelian. Setelah dilakukan pencatatan, barang tersebut akan diberikan langsung kepada karyawan atau departemen yang memesan. Jika barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan, maka dikembalikan pada purchasing departemen kepada supplier. Karyawan atau departemen pemesanan yang sudah mendapat barang pesanannya harus menandatangani tanda terima barang dari purchasing departemen. Kemudian setiap bulan, purchasing departemen diwajibkan membuat laporan penggunaan tiap-tiap departemen lengkap dengan jenis barang, jumlah, dan nilai rupiahnya. Kemudian di sini ada flowchart atau diagram alir untuk penyediaan alat tulis kantor. Dimulai dari karyawan yang membutuhkan ATK harus mengisi dan menandatangani form order pembelian atau FOP. Kemudian di sini Departemen Head harus memutuskan setuju atau tidak FOP tersebut. Jika ya, maka Departemen Head akan menandatangani FOP dan diserahkan kepada karyawan. Namun jika tidak, FOP ditolak dan dikembalikan kepada karyawan. Dan di sini karyawan menerima penolakan dokumen FOP. Jika Departemen Head setuju, maka lanjut ke purchasing. Di sini proses pembelian barang, lihat SOP pembelian barang, di mana purchasing menerima FOP. Lalu purchasing menerbitkan PO dan menyerahkan ke supplier PO tersebut. Nah, di sini supplier menerima PO, kemudian mengirim barang sesuai PO dan diterbitkan invoice atau menerbitkan invoice. Nah, di sini memeriksa barang yang dikirim oleh supplier.
disetujui atau tidak, atau barangnya sudah sesuai atau belum diperiksa, mencatat barang dalam buku bukti pembelian jika ya, namun jika tidak mengembalikan barang kepada supplier. Kemudian supplier akan mengganti barang sesuai kriteria yang ada dalam dokumen PO dengan mengirim kembali invoice. Kemudian memberikan barang kepada karyawan, dan karyawan atau departemen yang terkait atau yang memesan harus menandatangani tanda terima barang. Kemudian membuat laporan bulanan oleh purchasing dan selesai. Nah, di sini ada form order pembeliannya seperti ini. Contoh pembeliannya seperti ini, nama suppliernya PT Instrumen Analitis Indonesia, alamatnya Jakarta, Indonesia, dokumen GA, FOP 1, tanggalnya tanggal hari ini atau kemarin atau sesuai, kemudian apa nama barang yang dibeli, berapa unit, kuantitinya, unit, kemudian jumlahnya, keterangan, dimintanya oleh siapa, diketahui oleh siapa, bagian pembeliannya, kemudian disetujui oleh General Affair. Baik, kurang lebih seperti itu untuk bagian GA teman-teman atau General Affair dan untuk penyediaan alatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kesalahan mohon dikoreksi di kolom komentar teman-teman. Saya Muhammad Sadam Ferdiansyah, pamit undur diri. Bye-bye.